Assalamualaikum anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 atau yang biasa disebut kuadrat dan akar kuadrat. Simak sampai selesai ya. Pangkat 2 atau kuadrat. Pangkat 2 atau kuadrat adalah mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri. Hasil dari pangkat 2 suatu bilangan disebut bilangan kuadrat. Misalnya, ada simbol seperti ini, dibaca A pangkat 2 atau A kuadrat. A kuadrat sama dengan A kali A. Contohnya, 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3, sama dengan 9. Ingat ya, bukan 3 kali 2, tetapi 3 kali 3. 8 kuadrat sama dengan 8 kali 8 sama dengan 64. Bukan 8 kali 2, tetapi 8 kali 8 sama dengan 64. Operasi hitung kuadrat pada penjumlahan dan pengurangan. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat apakah sama dengan 3 tambah 4 dalam kurung kuadrat? Kita lihat ya. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, di sini artinya 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3, lalu ditambah 4 kuadrat 4 kali 4. Jadi 3 sama 4-nya dikuadratin masing-masing dulu. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, sama dengan 25. Kemudian yang 3 tambah 4 dalam kurung lalu kuadrat, itu dalam kurungnya harus dikerjakan dulu. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi 7 kuadrat. 7 kuadrat sama dengan 7 kali 7 sama dengan 49. Jadi kesimpulannya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tidak sama dengan 3 tambah 4 dalam kurung kuadrat. Lebih teliti ya jika mengerjakan soal ini. Kalau yang atas dikuadratin dulu masing-masing baru jumlah. Kalau yang bentuk seperti ini, seperti yang di bawah, dalam kurungnya dijumlah dulu baru dikuadratkan. Begitu juga dengan pengurangannya. 5 kuadrat kurangi 2 kuadrat. Dengan 5 kurangi 2 dalam kurung baru dikuadratkan. 5 kuadrat kurangi 2 kuadrat sama dengan 5 kali 5 kurangi 2 kali 2. 5 kuadrat sama dengan 25, kurangi 2 kuadratnya 4. Jadi sama dengan 21. Sedangkan 5 kurangi 2 dalam kurung kuadrat, dalam kurungnya dikerjakan dahulu. 5 kurangi 2 sama dengan 3, jadi 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Berbeda hasilnya. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, 5 kuadrat kurangi 2 kuadrat tidak sama dengan 5 kurangi 2 dalam kurung baru dikuadratkan. Lebih teliti ketika mengerjakan ya. Operasi hitung kuadrat untuk perkalian dan pembagian. 5 kuadrat kali 2 kuadrat apakah sama dengan 5 kali 2 dalam kurung kuadrat? 5 kuadrat kali 2 kuadrat, kita hitung dulu masing-masing kuadratnya. 5 kali 5 kali 2 kali 2 sama dengan 25 kali 4 sama dengan 100. Sedangkan 5 kali 2 dalam kurung kuadrat, 5 kali 2 nya kita hitung dulu, sama dengan 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi kesimpulannya 5 kuadrat kali 2 kuadrat sama dengan 5 kali 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 10 kuadrat sama dengan 10 kali 10 sama dengan 100. Begitu juga dengan pembagian. 10 kuadrat bagi 2 kuadrat apakah sama dengan dalam kurung 10 bagi 2 kuadrat? 10 kuadrat bagi 2 kuadrat masing-masing kita kuadratkan dahulu. 10 kali 10 bagi 2 kali 2. Jadi 100 bagi 4 sama dengan 25.
Sedangkan 10 bagi 2 kuadrat, 10 bagi 2 kita hitung dulu sama dengan 5. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 10 kuadrat bagi 2 kuadrat sama dengan 10 bagi 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Nah, untuk operasi hitung campurannya, kita juga harus memperhatikan kaidah atau aturan operasi hitung campuran, yaitu dahulukan, kali atau bagi mana yang depan, dan kemudian baru tambah atau kurang, dahulukan yang depan juga. Nah, untuk ini 4 kuadrat tambah 12 kuadrat bagi 3 kuadrat. Kita hitung pembagiannya dulu. Bisa kita bagi dulu 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi 4 kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Kemudian kita akan belajar tentang akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Akar kuadrat adalah kebalikan dari kuadrat. Disimbolkan dengan lambang seperti ini, atau ada juga yang menuliskan dengan lambang seperti ini. Ada 2 kecil di sebelah kiri atas. Dibacanya sama, akar kuadrat atau akar pangkat 2. Jika A kuadrat sama dengan B, maka bisa dikatakan akar B sama dengan A, karena akar kuadrat adalah kebalikan dari kuadrat. Misalnya, 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Maka kita bisa menuliskan akar 9 itu sama dengan 3. Yuk kita belajar menentukan nilai akar kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai akar kuadrat, kalian harus hafal bilangan kuadrat ini dari 1 sampai 10. 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat sama dengan 25, 6 kuadrat sama dengan 36, 7 kuadrat sama dengan 49, 8 kuadrat sama dengan 64, 9 kuadrat sama dengan 81, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, ditulis seperti ini, ada tujuannya. Kita lihat ya, angka bilangan kuadrat yang paling belakang. Ini 1, ini juga 1, ini 4, ini juga 4, ini 9, ini juga 9. Ini 6, dan ini juga 6, sedangkan 5 sama 0. Untuk 5 kuadrat dan untuk 10 kuadrat. Jadi, yang di atas ini saling berpasangan. Yang 5 kuadrat sama 10 kuadrat tidak ada pasangannya. Artinya apa? Nah, untuk akar kuadrat di bawah 100, itu kita sebaiknya sudah hafal. Jadi, akar 49 itu 7. Atau bisa kita lihat 9, yang angka terakhirnya 9, kemungkinannya 3 atau 7. Karena 3 kuadrat 9, maka akar 49 adalah 7. Akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi untuk akar kuadrat di bawah 100, tinggal menghafalkan ini ya. Nah, seperti yang dibilang tadi, angka terakhir 1 itu kuadratnya 1 dan 9. Angka terakhir 4, 2 dan 8. Angka terakhir 9, 3 dan 7. Angka terakhir 6, 4 dan 6. Kalau dilihat di sini, udah dihafal ya, karena ini 1, 9, S dengan S, 2 dan 8, D dengan D, 3 dan 7, T dengan T, 4 dan 6, E dengan E awalnya. Nah, untuk 5 itu pasti sudah
belakangnya 5, jawabannya 5. Kalau belakangnya 0, pasti juga belakangnya 0. Nah, kita akan mencoba menentukan akar kuadrat di atas 100 ya. Ingat kembali, bilangan kuadrat yang di bawah 100, yang terakhir angka 1, pasangannya 1 dan 9, angka terakhir 4, 2 dan 8, angka terakhir 9, 3 dan 7, angka terakhir 6, 4 dan 6. Untuk angka terakhir 5, 5, angka terakhir 0, 0. Nah, kita akan mencoba menyelesaikan terlebih dahulu akar 169. Kita pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian kita lihat 9 angka terakhirnya. Berarti ini 3 dan 7 kemungkinannya ya. Kita simpan dulu di sini. Satu angka yang di depan 1, jika kita kuadratkan tidak boleh melebihi, kemungkinan hanya 1. Nah, berarti 1, akar 1 ya, 1. Kita tulis di sini sebagai jawaban untuk angka yang puluhannya atau angka depannya. Sekarang kita kurangin ini sama dengan 0. Kemudian kita bandingkan 0 dan 1. 0 itu lebih kecil. Jika yang sebelah sini itu lebih kecil dari jawabannya, maka kita pilih angka 3 untuk angka satuannya, atau angka yang lebih kecil antara 3 atau 7. Nah, jadi akar 169-nya sama dengan 13. Kita ulangi sekali lagi ya. Jika 0 atau angka yang di sini lebih kecil dari angka jawabannya, maka untuk angka yang belakang kita pilih yang lebih kecil juga, yaitu 3. Jadi 169 akarnya sama dengan 13. Oke, yuk kita perhatikan berikutnya. Sama caranya, pisahkan dua angka dari belakang. Kemudian kita cek, jika belakangnya 1, kemungkinannya 1 dan 9. Kita tulis di sini, kita simpan dulu. Kemudian yang angka depan 8, akarnya kalau di akar kemungkinan 4. Kenapa enggak 9? Karena kelebihan, tidak boleh melebihi ya. Jadi 4 kita tulis di sini. Akarnya 4, 2 kita tulis sebagai jawaban angka yang depan. Kemudian kita kurangin sama dengan 4. 8 kurangi 4 sama dengan 4. 4 kita bandingkan dengan jawabannya 2. Lebih besar 4. Jadi antara 1 atau 9, kita pilih yang lebih besar juga, yaitu 9. Nah, jika yang sini lebih besar, 4 lebih besar dari 2, maka yang kita pilih yang lebih besar. Jadi akar 841 sama dengan 29. Berikutnya untuk akar 1296, kita pisahkan juga dua angka dari belakang. Kemudian kita lihat angka yang paling belakang ini 6. 6 kemungkinannya berapa? Kita lihat di sini, kemungkinannya 4 dan 6. Di sini ya, 6, kemungkinannya 4 kuadrat atau 6 kuadrat. Jadi kemungkinannya 4 atau 6. Kemudian kita lihat angka 12 ini, kemungkinannya di akar 9, karena kalau 16 kelebihan. Jadi akar 9 itu 3 jawabannya di sini. Kita kurangi, 12 kurangi 9 sama dengan 3. Nah, gimana kalau ini sama? Kalau sama, kondisinya kita pilih juga yang besar. Jadi jawabannya 36. Ingat ya, tadi membandingkannya, kalau di sini lebih kecil dari angka yang depan, kita pilih yang kecil.
Kalau hasil pengurangannya lebih besar dari angka yang depan, kita pilih yang besar. Dan kalau sama, kita pilih yang besar juga. Gimana? Sudah paham? Operasi hitung akar kuadrat untuk penjumlahan dan pengurangan. Akar 16 tambah akar 9 hasilnya tidak sama dengan akar 16 tambah 9 yang di bawah akar yang sama. Kenapa? Karena akar 16 tambah akar 9, akarnya kita hitung dulu masing-masing. Akar 16 sama dengan 4, akar 9 sama dengan 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Sedangkan akar 16 tambah 9, ini 16 tambah 9 kita hitung dulu sama dengan 25. Jadi akar 25 sama dengan 5. Begitu juga untuk pengurangannya, akar 100 kurangi akar 36 tidak sama dengan akar 100 kurangi 36. Karena akar 100 kurangi akar 36 sama dengan 10 kurangi 6 sama dengan 4. Sedangkan akar 100 kurangi 36 kita kurangi dulu. 100 kurangi 36 sama dengan 64. Jadi akar 64 sama dengan 8. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian, akar 25 kali 4 perkaliannya kita hitung dulu. Jadi akar 100 sama dengan 10. Sedangkan akar 25 kali akar 4 masing-masing kita hitung akarnya. Akar 25 sama dengan 5. Akar 4 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Hasilnya sama. Jadi akar 25 kali 4 sama dengan akar 25 kali akar 4. Sama dengan 5 kali 2 sama dengan 10. Sedangkan akar 100 bagi 4 kita bagi dulu. 100 bagi 4 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. Sedangkan akar 100 bagi akar 4, akar 100 kita hitung dulu sama dengan 10. Akar 4 sama dengan 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. Jadi untuk pembagian juga sama. Akar 100 bagi 4 akan sama dengan akar 100 bagi akar 4 sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, untuk operasi hitung campuran sama juga ya dengan operasi hitung kuadrat. Kita perhatikan juga aturan operasi hitung campurannya, yaitu dahulukan kali atau bagi, kemudian baru kurang atau tambah, mana dulu yang depan. Nah, ini ada bagi, artinya kita hitung dulu. Akar 16 itu 4, akar 4 itu 2, berarti 4 bagi 2. Kemudian kita hitung lagi dari depan, akar 25 ditambah 4 bagi 2. 4 bagi 2 tetap kita hitung dulu karena pembagian sama dengan 2. Kita tulis lagi, akar 25 tambah 2. Akar 25 sama dengan 5, ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sekian untuk materi kuadrat dan akar kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa pencet tombol subscribe ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.